Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min ummati sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil ghurril muhajjalin qaidil mujahidin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini Allah hadirkan kita di masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian sampai dengan waktu syuruk. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kaki kita menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapati pahalanya kelak di yaumil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini masih seputar tentang tema zakat. Kita akan membahas insyaallah tentang zakat hewan ternak dan zakat pertanian. Mudah-mudahan waktunya cukup. Dua zakat ini barangkali mungkin kita tidak tidak berkaitan secara langsung sebagai orang yang punya kewajibannya, tapi setidaknya ini menjadi sebuah pengetahuan bagi kita semuanya. Atau barangkali ada jamaah yang mungkin memang punya kandang di tempat yang sangat jauh, cuman nggak cerita-cerita gitu ya. Atau punya bisnis pertanian di tempat yang jauh, tapi juga nggak cerita-cerita. Ya, siapa tahu ini bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, masih bagian daripada zakat yang disepakati para ulama wajib ditunaikan, walaupun nanti dalam rinciannya ada beberapa perbedaan di antara kalangan para ulama. Tapi terkait dengan zakat hewan ternak ini, para ulama sepakat hukumnya adalah wajib untuk beberapa jenis binatang yang sudah ditetapkan. Dalil masyru'iyahnya adalah surat yang ditulis Abu Bakar As-Siddiq kepada Anas bin Malik agar ia mengambil zakat daripada rakyatnya, artinya dari kaum muslimin, apabila sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Nah, di antara isi surat itu adalah hadhihi faridatus shadaqatil lati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin allati amarallahu azza wa jalla biha nabiyahu. Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin, dan seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Jadi setelah merinci hewan apa saja dan berapa zakatnya, di ujung suratnya Abu Bakar menyampaikan demikian, inilah kewajiban zakat, kewajiban sedekah dalam artian zakat yang harus ditunaikan. Begitu pula hadis riwayat Mu'adz bin Jabal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ilal Yaman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke Yaman. Fa amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan. Lalu Rasul memerintahkan kepada Mu'adz untuk mengambil zakat untuk setiap 30 ekor sapi, maka diambil 1 ekor tabi' atau tabi'ah, yaitu sapi berusia genap 1 tahun dan sudah menginjak usia tahun kedua. Wa min kulli arba'ina musinnah, dan dari setiap 40 ekor sapi berupa 1 ekor sapi musinnah, sapi betina yang genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Nanti di sini banyak istilah-istilah dalam bahasa Arab yang ya pasti sangat asing bagi kita, ya rahimakumullah. Kemudian juga dalam hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an,
Sebagaimana dikutip oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Dzar berkata, "Intahaitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi dhillil Ka'bah." Saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Falamma ra'ani qala, ketika beliau melihatku, beliau bersabda, "Humul akhsarun wa rabbil Ka'bah." Mereka itulah orang-orang yang paling merugi demi Tuhannya Ka'bah. Maka aku pun mendatangi beliau sampai aku duduk di samping beliau. Falam ataqara an akumtu fakultu, lalu aku bertanya, fidaka abi wa ummi manhum, siapa mereka ya Rasul yang kau katakan sebagai orang yang paling merugi? Lalu Rasul bersabda, humul aktsaruna amwala, yaitu orang yang sangat banyak hartanya. Illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa qalilum manhum. Kecuali orang yang banyak hartanya tapi mengatakan yang ini untuk ini, yang ini untuk ini, maksudnya adalah mengeluarkan zakatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamati a'dhama ma kanat wa asmanahu tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi adlafiha kullama nafidat ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Di ujung sabdanya ini Rasul mengatakan, tidaklah pemilik onta, sapi, kambing, nah ini tiga-tiganya adalah binatang ternak. Tidaklah pemilik tiga binatang ini lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan kelak binatang-binatang ini akan datang pada hari kiamat, ya, yang datang yang paling gede, yang paling gemuk, lalu ia menyeruduk pemiliknya dengan tanduknya, menginjak pemiliknya dengan kuku-kukunya, dan rombongan itu datang. Kalau yang rombongan pertama sudah pergi, diteruskan rombongan berikutnya, nanti yang pertama balik lagi, terus begitu sampai selesai urusannya di antara manusia. Artinya di sini ada ancaman keras bagi seseorang yang tidak mengeluarkan zakat hewan ternaknya. Nah, ini menunjukkan hukum wajib. Demikian pula jamaah rahimakumullah, ijma' para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Munzir, para ulama bersepakat, berijma' tentang kewajiban zakat, ya, pada hewan ternak tertentu yang sudah disebutkan oleh syariat. Nah, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan hewan yang wajib dizakati itu hanya terbatas pada 3 jenis saja, yaitu sapi, dan termasuk sapi adalah kerbau. Karena kerbau sejenis dengan sapi. Kemudian kambing dan onta. Nah, 2 di antaranya di negara kita ini sangat berlimpah. Yang satu onta, adanya cuma di taman safari sama di kebun binatang. Jadi kita nggak berkepentingan dengan zakat onta, kecuali yang punya investasi peternakan onta di Jazirah Arab. Ya. Jadi 3 binatang itu, al-an'am, disebutnya namanya al-an'am istilahnya, hewan ternak. Ada suratnya surah al-an'am, yaitu onta, sapi, dan kambing. Mencakup semua varietasnya. Kambing kan macam-macam. Ada kambing Jawa, domba, biri-biri, ada kambing Australia, ada kambing macam-macam. Tawa. Intinya dia binatang yang memang diternakkan, dimiliki. Dan termasuk diantaranya adalah dia binatang yang digembalakan, bukan yang dikandangin dan makannya didatangkan. Itu syaratnya. Ya. Jadi pertama dia memang dimiliki oleh seseorang, jadi bukan binatang liar. Ya. Punya kambing nggak punya itu di hutan, ya. Tapi nggak ketahuan yang mana kan, nggak diketahui. Jadi memang dimiliki. Ya. Kemudian dia digembalakan di padang rumput, jadi dibawa ke padang rumput supaya makan sendiri, bukan dikandangin dan makannya didatangkan pakai konsentrat dan lain sebagainya, itu tidak masuk. Ya.
Kemudian jamaah rahimakumullah, sehingga apapun nanti varietasnya, sapi kan macam-macam, sapi Brahma, sapi Bali, sapi Kupang, sapi mana lagi Pak? Limusin. Ya. Jadi kalau seseorang memiliki beberapa jenis sapi, ya, beberapa varietas sapi tapi masih disebut dengan sapi, termasuk diantaranya kerbau, maka itu dihitung menjadi satu kesatuan. Begitu pula kambing, begitu pula onta, satu kesatuan. Jadi kalau dia punya ternak domba 10, ya, kambing Jawa 10, ya, kambing apalagi etawa 10, biri-biri lagi 10. Nah, nanti sampai genep nisabnya ya 40, ya berarti nanti dia punya kewajiban mengeluarkan zakatnya. Ya, seperti itu. Itu tiga demikian. Sehingga binatang yang tidak termasuk dalam al-an'am, dia tidak termasuk binatang yang wajib zakat. Punya peternakan ayam, ya, bebek yang bertelur, ya, kemudian apalagi orang ternak apa aja sekarang, Pak? Macam-macam ya, lele dan seterusnya, apapun itu, termasuk yang punya mungkin koleksi binatang piaraan, burung, ya, atau kucing barangkali yang masuk. Ya, cuma nanti ada pembahasan khusus tentang zakat harta produktif. Jadi harta apapun, termasuk diantaranya binatang yang dia menghasilkan sesuatu bagi pemiliknya. Jadi memang binatang itu dipelihara untuk semacam investasi untuk menghasilkan keuntungan. Itu ada ijtihad baru dari ulama kontemporer, namanya zakat barang-barang yang produktif. Nah, insya Allah kita bahas. Cuman ini semuanya berangkat daripada dasarnya dari hewan ternak dan juga dari pertanian. Nah, jemaah rahimakumullah, Abu Hanifah menyebutkan bahwa binatang seperti kuda itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dia Abu Hanifah saja yang banyak memiliki pendapat-pendapat yang memang unik, ya. Kita nggak sebut aneh, tapi unik karena beliau ini ahlul ijtihad yang sangat luar biasa. Dan termasuk pendiri mazhab yang paling tua, mazhab Hanafi. Meskipun pendapat beliau tidak didukung oleh muridnya. Dua murid utamanya yang menjadi penerus mazhab Hanafi, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, mengatakan kuda tidak termasuk hewan yang wajib dizakati. Tapi meskipun demikian, ternyata ulama kontemporer, ya, seperti Abu Zahrah, kemudian Abdul Wahab Khalaf, Abdurrahman Hasan, dan yang paling kita kenal Yusuf Al-Qardawi rahimahumullah, beliau-beliau ini mendukung pendapat Imam Abu Hanifah tentang wajibnya mengeluarkan zakat pada kuda, termasuk varietas kuda yaitu keledai dan bighal. Bighal itu campuran antara kuda dan keledai. Nah, ini beberapa ulama memang, dan Yusuf Qardawi termasuk ulama yang sangat fenomenal dalam urusan zakat dengan kitabnya yang merupakan disertasi doktoralnya namanya Fiqhuz Zakah. Itu banyak berijtihad hal-hal yang baru, ya, dan diantaranya zakat profesi dan lain sebagainya, ini dari beliau yang kemudian juga patut nanti kita jadikan sebagai bahan kajian. Meskipun, ya, dua hal ini, zakat profesi dan zakat barang produktif, itu termasuk masail khilafiyah al-asriyah, persoalan fikih khilafiyah kontemporer, ya, sebagian mengikuti, sebagian tidak mengikuti. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, syarat wajib zakat hewan yang wajib zakat, ya, tadi berlalu 1 tahun hijriah, dihitung dari mulai hari pertama. Kalau seseorang memiliki sejumlah nisab hewan ternak, misalkan kambing 40 ekor pada tanggal 1 Muharram, maka 1 Muharram tahun berikutnya, kalau kepemilikan itu tetap, artinya tidak berkurang, ya, malah cenderung nambah karena dia beranak, nah, maka di 1 Muharram tahun berikutnya, semua jumlah hewan ternaknya dihitung plus anak-anaknya. Ya, jadi kalau setiap ekor kambing itu beranak minimal 1, berarti kan sudah 2 kali lipat. Ya, maka nanti dihitung sesuai dengan jumlahnya berapa, wajib mengeluarkannya berapa ekor. Seperti itu. Kemudian syarat yang keempat, tetap dimiliki sepanjang tahun. Tidak ada kejadian yang mengurangi nisabnya di sepanjang tahun tersebut. Tidak terjual,
tidak pula mati karena penyakit atau hal yang lainnya yang menyebabkan jumlahnya berkurang. Yang pasti tidak boleh kemudian mengurangi karena takut terkena kewajiban zakat. Jadi sengaja dikurangi supaya tidak terkena kewajiban zakat. Nah, kalau pajak silahkan mau urusan masing-masing gitu. Tapi kalau zakat jangan macam-macam. Ya, kalau pajak urusannya sama negara gitu ya. Kalau menurut penasihat keuangan katanya salah satu predator keuangan kita adalah pajak. Jadi orang yang paling cerdas adalah yang paling bisa membayar pajak paling sedikit katanya. Tapi saya tidak menyarankan, Pak. Gitu ya. Urusannya sama negara. Ya kita sedih juga kalau dapat informasi seperti beberapa waktu lalu ya, seorang peternak sapi perah gitu ya. Terus tiba-tiba dapat tagihan pajaknya besar. Ada yang tukang jahit tiba-tiba dapat sekian ratus juta kewajiban pajaknya, sedih sekali gitu ya. Baik, kemudian yang kelima syaratnya adalah termasuk as-saimah, yaitu hewan yang digembalakan. Tadi sudah kita jelaskan. Sehingga kalau dia binatang yang tidak digembalakan, alias dia diberikan makan, berarti binatang penggemukan nih. Dibeli, digemukkan, dijual. Dibeli, digemukkan, dijual. Maka dia tidak termasuk binatang wajib zakat. Jadi yang punya bisnis penggemukan, ya, belinya di bulan Rajab, Sya'ban, digemukkan untuk dijual di bulan Dzulhijjah, ya, walaupun jumlahnya ratusan ekor, tidak termasuk binatang wajib zakat karena pakannya didatangkan. Ya. Apalagi dia nggak sampai setahun udah ludes, sudah habis kejual, karena niatnya bukan memang diternakkan. Nah, namun sebagian ulama mengatakan kalau pakannya campuran, kadang digembalakan, kadang dikasih pakan. Beberapa orang kampung begitu, pergi ke ladang sambil bawa sapinya, bawa kambingnya, tapi sambil ngarit juga. Dia pulang bawa tuh rumputnya, dikasih makan juga di kandang. Ini berarti double. Maka nanti dihitung sesuai dengan kalau lebih banyak pengembalaannya ya berarti tetap harus dikeluarkan zakatnya. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimah. Sekarang perhitungan zakat kambing. Di dalam hadis tadi yang kita sebutkan atau athar dari Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'ah syat. Fa idza zadat ala 20 wa mi'ah ila mi'ataini syatani. Fa idza zadat ala mi'ataini ila 300 fa fiha 3 syiyahin. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'atin syatun, dan seterusnya. Sehingga perhitungannya adalah karena nisabnya kambing itu adalah minimal 40 ekor, berarti kalau kurang dari 40 ekor tidak wajib zakat. Dia memiliki 39 ekor kambing, ya, kurang satu berarti belum mencapai nisab. Kalau sudah mencapai nisab yaitu 40 sampai dengan angka 120 ekor, 40 sampai 120 ekor, kewajiban zakatnya hanya 1 ekor kambing. 40 sampai 120 ekor. 121 sampai 200 ekor, kewajibannya 2 ekor kambing. Hitungannya begitu spesifik di hadisnya Abu Bakar. 201 ekor sampai 399, kewajibannya 3 ekor kambing. Nah, seterusnya nanti setiap kelipatan 101. Ya. 400 berarti 4 ekor. 500 berarti 5 ekor. 499 berarti tetap 4 ekor karena 500 kurang 1. Gitu, Pak. Ya, jadi seperti demikian. Hitungannya yang spesifik 40 sampai 120 hanya 1 ekor, 121 sampai 202 ekor, 201 sampai 399 3 ekor kambing, ya. Seterusnya adalah setiap kelipatan 100 nambah 1. Ya, itu kambing. Nah, ya. Saya doakan mudah-mudahan ada yang punya ternak kambing ini, ya. Lebih murah ternak kambing apa sapi, Pak?
sama mahalnya ya. Baik, kemudian adapun perhitungan zakat sapi jamaah rahimakumullah, berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi thalathina minal baqari tabi'un au tabi'atun wa fi kulli arba'ina musinna. Pada setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor tabi' atau tabi'ah, dan untuk setiap 40 ekor sapi zakatnya adalah musinnah. Lihat di sini ada istilah tabi', ada istilah musinnah. Tabi' adalah sapi dengan usia genap 1 tahun dan masuk tahun kedua, atau istilahnya 2 tahun belum genap. Sedangkan musinnah adalah hewan sapi yang usianya 2 tahun genap masuk tahun ketiga, berarti 3 tahun belum genap. Nah, perhitungannya adalah karena kemudian nisabnya itu adalah mulai 30 ekor, berarti sapi kurang dari 30 ekor tidak wajib zakat. Kalau sudah memasuki angka 30 sampai dengan 39, dia wajib mengeluarkan 1 ekor tabi' atau tabi'ah. Ya, mumet Pak ya istilahnya. Nanti kalau 40 sampai dengan 59, setiap kelipatan 30 tabi', kelipatan 40 musinnah, 1 ekor yang usia 2 tahun. Nah, ini perubahan-perubahan ini seperti apa? Kenapa seperti demikian? Kok sepertinya rumit? Sebenarnya tidak rumit, karena Rasulullah SAW ketika mensyariatkan ini adalah dalam rangka untuk mencapai sisi keadilan. Agar jangan sampai orang yang terkena kewajiban zakat itu juga kemudian merasa dirugikan dan dimanfaatkan. Itu poin paling pentingnya. Sehingga ditentukan secara spesifik binatang yang harus dia keluarkan. Ketika seseorang mengeluarkan 30 ekor sapi sampai 39, dia berkewajiban mengeluarkan 1 ekor tabi' atau tabi'ah, sapi jantan atau betina. Boleh jantan, boleh betina. Yang penting usianya sudah genap 1 tahun dan masuk tahun kedua. Ya. Kemudian sedangkan kalau sudah 40 ke atas sampai 59, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor musinnah, 2 tahun ya, lebih sedikit atau 3 tahun kurang. Kalau nanti 60 sampai dengan 69, ya berarti kan kelipatan 30, maka zakatnya apa Pak? 2 ekor tabi'ah. Kalau nanti 70 sampai 79, berapa berarti? 1 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah, karena 30 dan 40. Nanti kalau 80 sampai 89, ini berarti kelipatan 40, berarti 2 ekor musinnah. Nah, begitu seterusnya dihitungnya. Ya. Nah, itu tentu ini bagi seorang amil zakat gitu ya, petugas zakat harus paham nih. Dia bikin tabel gitu kan. Tinggal nanti dia mendatangi. Karena kewajiban amil itu sebagaimana di zaman Rasul, dia diutus mendatangi orang yang memiliki ternak. Lalu dia memeriksa jumlahnya dan lain sebagainya, data-datanya. Lalu kemudian dia mengambil sesuai dengan ketentuan syariat. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, itu zakat sapi. Jadi sekali lagi kalau sapinya sapi penggemukan, ya, dikurung, dikandangi, ya, dijual, dibeli untuk digemukkan terus dijual dan biasanya nggak sampai 1 tahun sudah habis, ya berarti dia tidak termasuk di antara zakat hewan ternak. Masuknya nanti zakat perniagaan atau perdagangan karena dia jual beli hewan, gitu ya. Itu pun berlaku padanya hukum haul dan nisab seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, untuk onta mungkin sedikit saja saya sebutkan karena kita juga nggak punya onta. Ya. Bahkan kambing sapi pun nggak semua kita punya ya. Untuk onta jamaah rahimakumullah nisabnya adalah minimal 5. Ya, dan ini istilahnya lebih banyak lagi. Setiap 5 sampai 9 ekor sapi, onta, mohon maaf, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing betina. Usianya minimal 1 tahun.
atau kambing Jawa, kambing Etawa usia 2 tahun. Nih. 10 sampai 14 ekor onta, zakatnya 2 ekor kambing. 15 sampai 19 3 ekor kambing, 20 sampai 24 4 ekor kambing. Sampai di sini kelipatan 5. Setiap kelipatan 5 1 ekor kambing. Terus. Tapi nanti kalau sudah masuk angka 25 ekor ke atas, mulai diganti. Wajib zakatnya yang dikeluarkan bukan kambing tapi onta. Kalau sudah 25 ekor ke atas. Nah, ini kita lihat bagaimana keadilan syariat. Bukan berarti 5 ekor keluarnya 1 ekor onta. Aduh, itu payah juga ya. Terasa sekali, berarti sudah 1/5 harta hilang tuh, atau 1/20. Ya, 20%-nya hilang. Kalau sudah 25 sampai 35, maka zakatnya 1 ekor bintu makhot istilahnya. Apa itu bintu makhot? Unta betina usianya genap 1 tahun masuk tahun kedua. Nah, kalau 36 sampai 45, zakatnya 1 ekor bintu labun, yaitu unta betina usianya genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Jumlah 46 sampai 60 ekor unta, zakatnya 1 ekor hiqqah. Hiqqah yang usianya 3 tahun lebih sedikit. 61 sampai 75 ekor, zakatnya 1 ekor jadza'ah. Jadza'ah usianya 4 tahun lebih sedikit. Jadi ada 4 istilah: bintu makhot untuk setahun lebih, bintu labun 2 tahun lebih, hiqqah 3 tahun lebih, jadza'ah 4 tahun lebih. Dan begitu seterusnya sesuai dengan kewajibannya ya, dan sesuai jumlah ekor onta yang dimiliki. Ya, bahkan dalam hitungan hadis itu disebutkan sampai angka ratusan, Pak. Kenapa begitu? Karena di masa Rasulullah SAW dan di masa para sahabat, orang punya ratusan onta itu biasa, Pak. Kita tahu ketika Abraha mau menyerang Mekah, itu Abraha singgah di suatu tempat dan menyita 200 ekor onta miliknya Abdul Muthalib. 200 ekor onta. Ya, berarti zaman itu memang orang itu biasa. Apalagi di zaman itu hukum kalau ada 1 nyawa yang hilang, maka pihak yang membunuh itu wajib membayar denda 100 ekor unta. 1 nyawa itu harganya 100 ekor unta di masa itu. Ya, dan ya, zaman sekarang masih berlaku hukum itu. Kalau ada orang membunuh, hukumannya sebenarnya qisas, dibunuh. Tapi kalau pihak keluarga memaafkan, tidak menuntut, ya, maka pihak pembunuh wajib membayar 100 ekor unta atau senilainya. 1 ekor unta berapa tuh, Pak? Ya, bisa 50-an juta, tinggal dikalikan 100. Ya, jadi kalau pengen kaya, 1 anggota keluarganya ikhlasin. Baik. Beberapa faidah jamaah rahimakumullah dari zakat ternak ini. Yang pertama, zakatnya berupa binatang ternak sesuai jenisnya yang sudah disebutkan tadi. Kecuali Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah membolehkan membayar dengan senilai uang dari binatang tersebut. Hewan zakat harus yang sehat, tanpa cacat fisik, tidak patah kaki, tidak kurus kering, tidak terlalu tua hingga tanggal hampir semua giginya, kecuali jika semua hewan yang dimiliki memiliki kekurangan yang sama. Ya, jadi memang diambil yang terbaik. Hewan zakat rata-rata betina, kecuali tadi dari sapi 30 ekor, maka dikeluarkan tabi'nya. Tabi' itu jantan. Kalau tabi'ah betina. Petugas zakat atau amil zakat berhak memilih hewan zakat yang menurut pandangannya memiliki kondisi baik dan layak dibayar sebagai zakat. Tapi dianjurkan jangan mengambil yang terlalu gemuk dan jangan yang terlalu kurus. Kenapa demikian? Karena Rasul pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Ini unik sekali. Rasul memerintahkan Mu'adz menarik zakat, tapi Rasul berpesan, fa innaka wa qaraima amwalihim. Janganlah kamu ambil harta yang paling mereka cintai. Jangan ambil harta yang paling mahal yang mereka miliki. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah akan doanya orang yang terzalimi.
fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara doanya dengan Allah. Makanya boleh milih, tapi jangan dipilih yang paling bagus, karena yang paling bagus mesti ya dicintai oleh pemiliknya, kecuali yang punya yang ngomong sendiri. Ini Pak, sudah saya pilihan yang bagus-bagus untuk zakat. Nah, itu berarti atas kerelaannya. Ya. Seperti demikian. Ya. Tapi nggak boleh juga yang punya kewajiban zakat milihin yang kurus-kurus. Ya. Yang jelek-jelek, yang berpenyakit, nggak boleh. Ya. Tentu dia juga harus mengeluarkan yang terbaik. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berinfaklah dengan sesuatu yang terbaik yang kalian usahakan. Ya. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Bagaimana kalau seandainya ada dua orang yang berserikat lalu memiliki bisnis peternakan? Jadi peternakan itu nggak milik seorang, milik dua orang misalkan. Apakah dianggap satu kesatuan atau disebut sebagai milik masing-masing? Maka di sini jamaah rahimakumullah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya wala yujma' baina mutafarriq. Jangan digabungkan sesuatu yang sudah terpisah. Wala yufarraq baina mujtami', dan jangan dipisah sesuatu yang sudah bergabung. Khasyata shadaqah, ya dipisah karena takut menunaikan zakat. Nah, ini enggak boleh. Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Kalau ada percampuran di antara dua orang, maka dikembalikan kepada masing-masing secara merata. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, walaupun secara mayoritas mereka mengatakan kalaupun ada dua orang yang berserikat di dalam kepemilikan ternak, ya, kalau tidak memungkinkan dipisahkan milik siapa, ya sudah dianggap sebagai satu kesatuan. Berarti kewajiban zakatnya hanya cukup satu kali. Ya. Kecuali ya, itu hanya di satu tempat yang sama, tapi tempat makannya beda, ya, tempat istirahatnya beda, dan lain-lainnya beda, penggembalanya beda, berarti kan milik masing-masing. Cuman tempatnya saja yang sama, maka itu berarti milik masing-masing, zakatnya dikembalikan kepada masing-masing. Ya. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, ini adalah berkaitan dengan zakat hewan ternak. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pertanian, silakan. Kalau enggak berarti enggak paham. Yang baca juga pusing, Pak. Ya. Ya ala kulli hal, ini mudah-mudahan dengan ini Bapak-bapak semangat ingin punya peternakan biar bisa zakat gitu, Pak. Ya, jadi tujuannya nggak cuma investasi, pengen jadi orang kaya ya, tapi pengen menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakat. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berkahi hartanya. Itu yang paling penting. Ya. Bercita-cita. Baik, nggak ada ya. Nah, jadi kalau kita cuma punya ternak kambing 2, 3, 4 ekor, nah itu berarti jauh sekali karena 40 ekor syaratnya. Ya. Baik, jamaah rahimahullah, kalau tidak ada kita lanjutkan ke zakat pertanian biar sekaligus ya, kita tidak bertele-tele di sini, nanti kita bisa bahas yang berikutnya. Terkait dengan zakat pertanian jamaah rahimakumullah, ini nanti menjadi dasar yang sangat penting dalam pembahasan zakat profesi ataupun barang produktif. Tentang kewajiban zakat pertanian ini disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 141. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadih. Di sini ayatnya menjelaskan tentang Allah yang menumbuhkan kebun-kebun, ya. Ada yang pohon-pohon tinggi, ada pohon-pohon yang merambat, ada korma, ada ladang ya, yang berbeda-beda tanamannya, ada zaitun, delima yang serupa buahnya atau rasanya dan yang tidak serupa. Ini unik kalau kita ini dikaji dengan tafsirnya, tafsir sains gitu ya, berkaitan pendekatan ilmu pengetahuan biologi. Ini akan memperlihatkan kepada kita
bahwa Quran itu menyebutkan berbagai macam klasifikasi tumbuhan. Ya. Lalu di situ Allah menyebutkan kulu min thamarihi, makanlah dari buahnya, idza asmara, ketika sudah berbuah, wa atu haqqahu yauma hasadi. Kalimat ini penting. Dan tunaikanlah haknya pada hari memanennya. Tunaikanlah haknya. Para ulama tafsir mengatakan haknya maksudnya adalah zakatnya. Menafsirkan haknya dengan zakatnya. Tunaikanlah haknya artinya tunaikanlah zakatnya, yaitu pada saat hari buah itu telah dipanen. Jadi menunjukkan kewajiban zakat sekaligus menunjukkan kewajiban kapan mengeluarkan zakatnya, yaitu saat panen. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, janganlah berlebihan israf, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang israf. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, ya. Di ayat berikutnya Al-Baqarah 267. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah atau nafkahkanlah, kalimatnya begitu, harta terbaik yang kalian usahakan. Min thayyibati ma kasabtum, harta-harta yang baik yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang telah kami keluarkan bagi kalian dari bumi. Apa yang dikeluarkan dari bumi, Pak? Tanaman, juga bisa apa? Emas, batu bara, nikel, minyak bumi. Nah, makanya ayat ini Al-Baqarah 267 nanti juga menjadi dasar daripada zakat profesi juga. Min thayyibati ma kasabtum, harta yang baik yang kalian usahakan. PNS, ya. Apalagi Pak? Host terkenal kemana-mana. Ya, sekali manggung 5, 10, 25, 30 juta. Ya. Hal yang baik. Atau dia mungkin punya puluhan angkot, taksi. Ya. Ini profesi, segala macam jenis profesi. Nanti dasarnya di ayat ini 267. Baik, itu dari Al-Qur'an. Adapun dasarnya dari hadis tentang zakat pertanian, pertama hadis Salim bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, "Fima saqatis sama'u wal uyunu au kana athariyan al-ushru wa ma suqiya bin nadhi nisful ushr." Bahwa tanaman yang disirami oleh langit, maksudnya tak ada hujan. Wal uyunu, dan disirami oleh mata air. Mata airnya ngalir sendiri, nggak perlu dipompa maksudnya. Au kana athariyan, atau jenis tumbuhan yang akar-akarnya itu menyerap air sendiri tanpa harus dicariin air. Ya. Maka kewajiban zakatnya al-ushru 10%. Al-ushr itu artinya 1/10. 1 dibagi 10. Ya. 10%. Wa ma suqiya bin nadhi, adapun yang disirami dengan nadhi, artinya disirami itu didatangkan airnya, diangkut pakai kendaraan, disedot pakai mesin, atau ditimba dulu dari sumur. Ada usaha, ada upaya, dan keluar biaya. Maka nisful ushr adalah 1/5. Ya, zakatnya, 1/5, mohon maaf, 1/20. Ya, alias 5%. Seperti itu. Nah, itu dalilnya. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Jabir bin Abdullah, annahu sami'an nabiyya qala, dia mendengar Rasul bersabda, fi masaqatil anhar wal ghaim, yang disirami oleh sungai dan air hujan, al-ushur 1/10 alias 10%. Wa fi masuqiya bis saniyah, dan yang disirami dengan saniyah, artinya saniyah itu onta yang bertugas untuk mengangkut air yang fungsinya untuk menyiram tanaman. Ya, berarti dia ada ongkos bayar ontanya, ya, atau minimal ngasih makan ontanya itu. Nah, maka ini kewajiban zakatnya hanyalah
5% atau 1/2, 20, nisful ushur. Dan ini termasuk di antara ijma' para ulama jamaah rahimakumullah, sehingga dia tidak termasuk di dalam sesuatu yang diperdebatkan. Ya, disepakati ulama. Adapun yang kemudian diperdebatkan adalah yang wajib zakat itu apa saja. Pertama, ada ijma' terkait 4 jenis tanaman yang wajib zakat. Tapi keempat-empatnya ini ya di kita mungkin hampir tidak semua ada. Ya. Keempat itu yang pertama syair, artinya gandum kasar. Yang kedua hintoh, gandum halus. Yang ketiga kurma dengan berbagai macam varietasnya, sukari, ajwa, rutab dan lain-lain. Ya. Yang keempat zabib. Zabib itu anggur yang sudah dikeringkan alias kismis, Pak. Ini 4 disepakati kewajibannya. Nah, dari sini mazhab Syafi'i menyimpulkan 4 tanaman ini lumrahnya di Arab adalah makanan pokok. Berarti semua makanan pokok adalah makanan yang memang menjadi kebutuhan pokok dan seseorang sulit sekali bertahan hidup tanpa makanan pokok. Orang Indonesia itu walaupun makan kurma sekilo, makan lontong, ya kan gorengan 5, 10, belum makan, Mbak. Ya. Kalau belum makan nasi. Udah makan belum? Belum. Baru lontong 5. Ya, bubur aja. Ketoprak aja bukan nasi itu. Maka di sini mazhab Syafi'i kemudian mengatakan makanan pokok wajib. Karena orang Indonesia makanan pokoknya adalah ya berasal dari beras dan padi, maka ini termasuk di antara yang wajib dizakati. Begitu juga nanti yang makanan pokoknya jagung misalkan, ya jagung itu wajib zakat termasuk dalam kategori ini. Ya, nah di sini mazhab Maliki dan Syafi'i itu memiliki kesamaan. Jadi keempat jenis tanaman tadi adalah makanan pokok, ya. Jadi makanan pokok mengenyangkan dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Itu poin paling penting. Makanan pokok ya mengenyangkan dan disimpan dalam waktu yang ya. Nah, nanti rinciannya lebih banyak lagi. Malikiyah menyebutkan 18 jenis tanaman yang wajib zakat. Nih. Sedangkan Hanabilah, ya, mazhab Hambali menyebutkan berdasarkan hadis laisa fi maduna khamsati ausuqin shadaqah. Tanaman yang hasilnya kurang dari 5 wasak maka tidak wajib zakat. Maka dari hadis ini menyimpulkan 2 kriteria tanaman wajib zakat. 1 bisa ditakar, yang kedua bisa tahan disimpan dalam waktu yang lama. Maka nanti macam-macam, ada 7 jenis yang setiap jenisnya itu macam-macam. Makanan pokok seperti padi dan jagung, ada kacang-kacangan, ada rempah dan bumbu, ada benih-benihan, ada sayuran, ada buah yang bisa dikeringkan dan disimpan, dan ada seperti bukan biji dan bukan buah, tapi bisa ditakar dan disimpan. Seperti daun yang dijadikan komoditas seperti daun bidara dan lain sebagainya, itu dalam mazhab Hambali masuk. Nah, yang paling simpel adalah mazhab Hanafi, Pak. Simpel, pokoknya semua tanaman ya, kalau dia ditanam, dimiliki seseorang, dia wajib zakat, apapun tanamannya. Di Bapak nanam sawit, nanam pohon jati, ya, pohon apapun, kalau dia ditanam dan tujuannya memang untuk investasi, artinya dicari untungnya, ya, maka itu wajib dizakati. Jadi mau nanam sawi, mau nanam apa, asalkan dia masuk dalam nisab tentunya nanti. Nah, walaupun yang unik kalau mazhab Hanafi ini dia nggak pakai nisab-nisaban, nggak pakai haul-haulan untuk urusan ini. Zakat pertanian, Hanafi itu unik, tidak memberlakukan nisab. Ya. Kalau yang lain memberlakukan nisab. Kalau haul memang tidak ada. Di zakat pertanian tidak ada haul. Karena dia urusannya adalah tanam panen. Dan masa panen itu tiap tumbuhan berbeda. Ya. Dulu padi 6 bulan sekali. Sekarang ada padi 3 bulan sekali. Ya. Tergantung jenisnya. Nah, jadi mazhab Hanafi mewajibkan zakat atas semua tanaman yang ditanam dengan tujuan investasi dan untuk memproduktifkan tanah. Baik itu berupa buah, biji-bijian, sayuran, rempah, bumbu, dan lain-lain. Baik dia termasuk makanan pokok atau bukan makanan pokok, dapat disimpan lama ataupun cepat busuk. Sama.
asalkan dia tanaman. Ya. Nah, sehingga dengan demikian setiap tanaman yang dia tumbuh liar, Pak, tumbuh sendiri, nggak ditanam, ya, dia tidak termasuk tanaman objek zakat. Jadi di sini adalah benar-benar tanaman yang memang dengan sengaja ditanam oleh petaninya. Dan ditanamnya memang di tanah milik sendiri. Bukan tanah milik orang atau milik negara. Nggak boleh. Ya. Semua yang ada di tanah milik negara tidak wajib zakat. Kenapa? Negara itu bukan individu tapi institusi. Begitu pula tuh tanaman yang ada di atas tanah wakaf umat Islam itu juga tidak termasuk objek zakat. Jadi dia harus tanaman yang sengaja ditanam, yang kedua memang dimiliki oleh seseorang, ya, dan memang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Nah, yang menarik adalah ternyata mazhab Hanafi ini itu didukung oleh banyak ulama di kalangan salaf, diantaranya Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Hamad, Nakhai, Daud al-Zahiri. Nah, ulama kontemporer Yusuf al-Qaradawi termasuk diantaranya dijadikan acuan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Ini mazhab Hanafi. Jadi semua tanaman yang kemudian ditujukan untuk investasi diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Nah, ya, jadi yang punya bisnis macam-macam, karet, sawit dan lain sebagainya, atau mungkin sayuran dan macam-macam, ya masuk di sini. Baik, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nisab zakat tanaman. Nah, di sini semuanya berlandaskan pada dalil yang sama, bahwa laisa fi maduna khamsati ausuqin shadaqah. Tanaman yang jumlahnya kurang 5 wasak tidak wajib zakat. Berarti nisabnya 5 wasak, Pak. Nah, wasak ini itu ukuran takaran di Arab di masa Rasulullah, yang sekarang sudah mengalami banyak perubahan, konversi. Ya. Nah, 1 wasak, kalau tadi 5 wasak, 1 wasak itu setara 60 sok. Pusing lagi kan, ada wasak, ada sok. Ya. Pokoknya ada ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Maksum dari Jawa Timur itu, ya, rahimahullah ta'ala, sudah wafat beliau. Itu punya kitab khusus membahas tentang keajaiban timbangan dan takaran dalam hukum Islam. Ya, berbahasa Arab itu kitabnya. Khusus membahas ini, sok, wasak. Rasul itu kan wudhunya cukup dengan 1 mud. Nah, pusing kan, 1 mud itu gimana? 1 mud itu ukuran 1 gayung itu, Pak. Kurang sebenarnya, setengah gayung lebih dikit. Bisa wudhu dengan sempurna, 1 mud. Ya. Termasuk orang menunaikan zakat fitrah itu kan ada sekian mud. Nah, di sini. Nah, kalau kita coba konversikan jamaah rahimahullah berdasarkan hitungan tadi Kiai Haji Muhammad Maksum, itu ketemu 5 wasak itu setara dengan 815 kilogram beras. Ya, beras. Nah, ini yang diambil NU nih. 815 kilogram. Kalau dia berupa gabah, ada yang mengatakan 1323 kilogram. Berarti 1 ton lebih 3 kintal, ya, sedikit. Gitu. Gabah. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa gabah itu bukan 1323, tapi 1631. Ini masih dalam hitungan yang sama pendapat Kiai Haji Muhammad Maksum. Ini yang dipakai NU. Jadi kalau Bapak nanti searching di websitenya NU, hitungannya ya pakai hitungan ini. 815 kilogram. Sedangkan yang dipakai oleh Basnas dan Muhammadiyah itu 5 wasak untuk beras adalah 520 kilogram. Jauh, Pak. Kalau tadi 815, ini 520. Dan kalau dia gabah itu 653 kilogram. Ini semua berangkat dari perbedaan wasak itu berapa. Dan ternyata juga walaupun dulu sama-sama di masa lalu, tadi saya katakan adalah pendapat mazhab Hanafi, dia tidak memperhitungkan nisab. Apapun tanaman asal tujuannya adalah untuk investasi, dia wajib zakat.
Ya, zakatnya saat panen, ya, dan dikeluarkan tadi kadar zakatnya ada 10% kalau dia tak ada hujan, 5% kalau dia membutuhkan biaya pengairan. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang zakat profesi dan barang produktif insya Allah.